Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah limpah rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat, dan insya Allah keberkahan dalam kita menjalankan bulan Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang nantinya akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sahabat semua cendekia kita yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai Ramadan dalam pandangan akhwat. Berbicara tentang akhwat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Agama Islam meninggikan derajat seorang akhwat sehingga dia memiliki menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, akhwat memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Bukti kemuliaan dari seorang akhwat tersebut terdapat dalam beberapa ayat di Al-Quran, terkhususnya pada surah An-Nisa. Kemudian tak hanya itu, teman-teman, Rasulullah SAW juga bersabda tentang keistimewaan akhwat melalui banyak hadisnya. Salah satu hadis beliau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah menyebutkan sebanyak 3 kali ibu untuk menunjukkan keistimewaan dari seorang akhwat. Sahabat semacam kita yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada. Kemudian untuk hadis kedua tentang keistimewaan akhwat dalam diberikannya pengecualian khusus untuk beribadah. Nah, pada masa-masa tertentu seorang akhwat diperbolehkan untuk tidak menunaikan sholat dan puasa. Nah, seperti itu saat haid dan nifas. Hak khusus tersebut tentunya tidak dimiliki oleh laki-laki. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, semua orang pasti ingin beribadah 30 hari full ya teman-teman di bulan Ramadan ini. Akan tetapi, apakah daya seorang akhwat tidak dapat melakukannya? Pastinya dalam satu waktu 1 bulan itu ada yang ia tidak bisa berpuasa dikarenakan sedang mendapatkan haid atau menstruasi. Lalu pertanyaan muncul, kalau misalnya sedang berhalangan tidak bisa melakukan beberapa ibadah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang akhwat dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang akhwat? Nah, berikut adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang akhwat. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah tawaf. Sahabat semacam kita yang dirahmati Allah dimanapun berada. Selain sholat, puasa, tawaf, tentulah ibadah-ibadah lainnya boleh dan sebaiknya dikerjakan apalagi di bulan Ramadan, yang mana Allah melipat gandakan begitu banyak pahala-pahala untuk kita. Nah, kita tidak mau kan menjadi hambanya yang merugi, tidak menjemput seruan tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang akhwat ketika sedang berhalangan? Banyak yang bisa dilakukan oleh seorang akhwat, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua, sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat Islam. Nah, saat sedang berhalangan boleh membaca Al-Quran, akan tetapi dengan ketentuan jangan sampai memegang mushafnya secara langsung. Nah,
solusinya adalah teman-teman di sini bisa menggunakan sarung tangan atau mungkin kain atau pembatas lainnya sehingga tidak bersentuhan langsung dengan tangan atau dengan mushafnya seperti itu. Atau solusi lainnya teman-teman juga bisa membaca Al-Quran terjemahan atau Quran yang ada tafsirnya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman sudah memiliki hafalan, teman-teman juga bisa murojaah hafalan teman-teman sambil mengajak partner untuk menyimak hafalan tersebut. Jadi intinya selama bulan Ramadan khususnya teman-teman jangan sampai hilang interaksi dengan Al-Quran. Sesering apapun teman-teman bisa untuk berinteraksi dengan Al-Quran lakukan, sehingga hati dan lisan kita senantiasa dipenuhi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah teman-teman bisa beristighfar dan berzikir sebanyak-banyaknya. Lidah dan lisan kita tidak pernah berhenti untuk beristighfar atau doa memohon ampun yang mana telah dianjurkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Silahkan teman-teman praktekkan. Teman-teman bisa beristighfar astagfirullah sampai benar-benar teman-teman sudah tidak bisa mengucap lagi, mungkin sudah tertidur atau melakukan aktivitas lain. Nah, ketika teman-teman bisa untuk beristighfar, lakukan istighfar. Atau mungkin bisa teman-teman zikrullah gitu, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sampai teman-teman benar-benar hati teman-teman tenang, hati teman-teman lega. Nah, itu tandanya berarti Allah sudah dekat dengan teman-teman, berada di dekat teman-teman dan di hati teman-teman. Kemudian yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah membaca buku. Nah, teman-teman di sini boleh kok membaca buku apa saja gitu. Jadi fungsi dari membaca buku ini adalah menambah informasi dan pengetahuan teman-teman dalam banyak hal. Teman-teman bisa baca buku agama, buku parenting, buku psikologi, motivasi, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang itu nanti bisa menambah pengetahuan teman-teman. Karena apa? Karena membaca itu yang pertama, membaca buku sangat penting buat teman-teman sekalian. Dengan teman-teman membaca buku, banyak hal yang teman-teman dapat raih gitu. Jadi dalam ayat Al-Quran pun yang pertama turun adalah Iqra, yang artinya bacalah. Kemudian yang kedua, fungsi dari membaca adalah teman-teman membaca buku melatih kita untuk berpikir kritis, analitis, menambah kosakata, sehingga kita mampu untuk menyampaikan pikiran kita dengan bahasa yang lugas kepada orang lain. Dengan demikian kita akan pede ketika kita berbicara dengan orang lain karena kita sudah punya kosakata yang banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari membaca itu, misalnya dengan teman-teman lebih terstruktur dalam berbicara karena teman-teman terbiasa melihat kata-kata yang terstruktur di buku tersebut. Jadi tidak mengucapkan kata-kata yang bolak-balik dan sulit dipahami. Kemudian yang keempat, bagi teman-teman yang tidak suka membaca buku, teman-teman bisa untuk melihat ataupun mendengarkan ceramah di YouTube, di Instagram, di radio, ataupun media sosial lainnya. Yang terpenting adalah menambah pengetahuan dan informasi teman-teman sehingga tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk melakukan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Kemudian yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah menyiapkan menu berbuka dan sahur bagi orang yang sedang berpuasa. Teman-teman tentunya tahu ya keutamaan pahala orang yang menyediakan makanan bagi orang yang sedang berpuasa. Maka ayo dari semua itu teman-teman belajar, yang mungkin saat ini belum bisa memasak, bisa mencoba resep-resep yang sederhana, resep-resep yang simple. Dan itu bisa teman-teman dapatkan di YouTube atau mungkin di Instagram. Nah, sudah mencoba, coba dirasakan. Kalau enak bisa disuguhkan kepada keluarga ataupun teman-teman terdekat. Nah, dengan teman-teman menyediakan makanan sahur dan berbuka, insya Allah pahala orang-orang yang berbuka dan bersahur dengan menu makanan yang teman-teman sediakan bisa mengalir ke teman-teman. Kemudian yang terakhir, sahabat cendekia kita yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada. Jadi jangan mentang-mentang sedang berhalangan terus menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, rebahan sepanjang hari, malam sudah tidur, paginya bangun, kemudian siang sampai sore tidur lagi dengan dalih tidur adalah ibadah. Kalau seperti itu, apa yang dinilai sebagai ibadah? Memang benar, tidur adalah ibadah kalau niatnya adalah untuk
menguatkan badan supaya kita semakin banyak beribadah. Jadi bukan berarti tidurnya yang dibanyakin, tapi ibadahnya yang dibanyakin. Dengan kita recharge, dengan kita menambah energi kita dengan tidur, insya Allah kita akan semakin kuat dalam beribadah. Jadi jangan jadi orang yang malas teman-teman di bulan Ramadan ini, dengan dalih sedang berhalangan, sakit perut, nggak bisa melakukan apa-apa. Teman-teman harus lawan, harus paksakan semua itu untuk terus beribadah dan berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari rasa malas. Khusus untuk akhwat sholihah, yuk kita fastabiqul khairat. Dan untuk teman-teman yang non akhwat, silahkan nanti mungkin bisa membagikan informasi ini kepada saudara atau kerabat yang bisa dipraktekkan langsung di kehidupan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman senantiasa dimudahkan, teman-teman senantiasa diberikan kekuatan dan selalu bisa semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan senantiasa untuk mau memperbaiki diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.